Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, kami dari kelompok Kampus Bareng akan mempresentasikan dan memperkenalkan aplikasi kami, bagaimana flow bisnis dari aplikasi kami, serta simulasinya bagaimana. Sebelum itu mungkin kita akan perkenalan terlebih dahulu. Mungkin bisa di-next dulu. Baik, pertama ada saya, Taufik Ramadhani dengan NIM 001. Mungkin dilanjut oleh teman saya Adel. Saya Adel Putri dengan NIM akhir 006. Saya Ahmad Sebriza dengan NIM akhir 025. Saya Dwi Barata Pradana dengan NIM akhir 012. Saya Ahmad Dhani dengan NIM akhir 074. Baik, kemudian kita akan masuk ke dalam latar belakang dalam aplikasi kami. Nah, latar belakang aplikasi Kampus Bareng. Jadi, Kampus Bareng ini kami buat sebagai kebutuhan mahasiswa untuk mahasiswa yang menghubungkan pengguna untuk membutuhkan tumpangan maupun bagi mahasiswa yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan dari melakukan pengantaran dari mahasiswa sama mahasiswa. Mungkin bisa di-next lagi. Baik, untuk target pasarnya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman kami. Selanjutnya target pasarnya di sini ada 3. Yang pertama ada demografis. Demografis ini adalah mahasiswa yang berusia 17 sampai 24 tahun di lingkungan kampus, khususnya Universitas Munawarman dan sekitarnya. Terus kemudian yang kedua target pasarnya yaitu ada psikografis. Nah, psikografis ini mahasiswa dengan mobilitas yang tinggi mengutamakan transportasi yang hemat, praktis dan aman. Terus target pasar yang ketiga itu ada perilaku. Nah, perilaku itu apa sih? Perilaku itu rutin melakukan perjalanan ke kampus bagi mahasiswa yang sering melakukan perkuliahan di kampus setiap harinya. Lanjut. Terus ada juga strategi pemasaran dari kami. Yang pertama itu ada aplikasi ride sharing mahasiswa dengan fitur verifikasi pengguna, pencarian tumpangan, dan chat internal yang aman, serta juga ada fitur tambahan yaitu event yang ada di kampus dan kegiatan di kampus. Selanjutnya ada tersedia melalui aplikasi mobile dan dipasarkan melalui media sosial dan komunitas kampus. Jadi aplikasinya ini berbasis mobile, jadi bisa digunakan oleh mahasiswa yang menggunakan handphone. Selanjutnya ada tarif lebih terjangkau dibandingkan seperti ojek online, terus ada Gojek, Maxim, dan Grab, dan sebagai macamnya. Yang selanjutnya ada promosi melalui Instagram, WhatsApp, dan organisasi mahasiswa. Nah, jadi di aplikasi kita ini sangat banyak sekali promosi untuk mahasiswa pengguna aplikasi Kampus Bareng ini. Bisa next. Oke, ya lanjut. Dari aplikasi ini kami tuh sebelum membuat aplikasi ini kami tuh menemukan beberapa permasalahan utama. Seperti yang pertama itu ada tingginya biaya transportasi mahasiswa. Jadi untuk teman-teman yang gak ada motor itu transportasi mereka tuh bisa dibilang lumayan tinggi untuk ke kampus. Lalu juga susah untuk mendapatkan transportasi yang sesuai karena kadang juga ada perbedaan usia dari yang memberikan tumpangan itu. Terus ada juga rendahnya tingkat keamanan dan kepercayaan dilihat dari kasus-kasus yang ada, kayak misalnya ojol yang malah ngelakuin hal-hal yang tidak sepantasnya dilakuin kepada customernya. Terus kasus-kasus lainnya yang bikin publik itu kurang menjadi tingkat kepercayaan dan keamanan itu rendah. Terus belum ada juga platform khusus untuk mahasiswa yang memberikan tumpangan ataupun mencari tumpangan. Dan yang terakhir itu ada potensi kendaraan mahasiswa yang belum dimanfaatkan secara optimal. Next. Nah, dari permasalahan tersebut, proses bisnis dari aplikasi kami adalah yang pertama itu ada registrasi dan verifikasi. Jadi mahasiswa itu sebelum menggunakan aplikasi ini itu mendaftar dan melakukan verifikasi identitas melalui yaitu data KTM dan data kendaraannya. Lalu yang selanjutnya itu ada pencarian atau penawaran tumpangan. Pengguna itu bisa mencari tumpangan dan pemilik kendaraan itu bisa menawarkan tumpangan sesuai rute yang diinginkan oleh si pengguna tadi. Lalu ada pencocokan perjalanan. Jadi sistem ini bakal mencocokkan penumpang dengan pengendara yang memiliki tujuan searah dan dari tempat berangkat yang kurang lebih sama ataupun tempat berangkat yang dilewati oleh si pemilik motor. Lalu untuk perjalanan dan pembayaran itu perjalanan dilakukan dan biayanya dibagi sesuai ketentuan aplikasi ataupun hasil dari negosiasi antara si pengguna dan si pemberi tumpangan.
Lalu yang terakhir itu ada rating dan ulasan. Jadi nantinya pengguna itu memberikan penilaian untuk meningkatkan keamanan dan kualitas layanan dari aplikasi kabar ini. Next. Kemudian lanjut untuk perhitungan modal, di mana di sini kami menggunakan modal sebanyak 50.000, di mana komponennya seperti ada cetak poster mini promosi dan juga cetak stiker, menggunakan paket dana tambahan promosi, lalu juga biaya uji coba transaksi serta voucher promosi awal pengguna. Di mana setelah kami totalkan, kami mendapatkan modal sebanyak 50.000. Next. Lanjut untuk cash flow dan juga laba rugi, di mana di bagian pendapatan di sini kami menggunakan simulasi periode selama 1 bulan dengan jumlah transaksi sebanyak 48 transaksi, di mana dalam jumlah transaksi di minggu pertama itu sebanyak 10 transaksi, minggu keduanya 12 transaksi, minggu ketiga 12 transaksi, dan minggu keempat 14 transaksi. Di mana berbagai transaksi ini dikalikan dengan harga komisi per transaksinya yaitu 3.500, sehingga dari pendapatan yang kami dapatkan seluruhnya ialah sebanyak 168.000. Kemudian masih di bagian cash flow dan juga laba rugi. Next. Di bagian pengeluaran dan juga laba, di sini kami memiliki 2 komponen utama, yaitu biaya variabel dan juga HPP dan juga modal awal. Di mana biaya variabelnya ini dari 48 transaksi yang tadi itu dikalikan dengan perhitungan HPP-nya yaitu 1.400, sehingga kami mendapatkan total 67.200. Nah, dari modal awalnya ini ditambahkan dengan 67.200, sehingga total pengeluarannya ialah 117.200. Nah, untuk laba bersihnya, dari mana kami mendapatkan laba bersih? Di sini kami mendapatkannya dari biaya modal tadi, hasil modalnya pendapatannya yaitu 168.000 dikurangi dengan 117.200, sehingga laba bersih kami dapatkan ialah 50.800 dengan margin bersihnya 30,24%. Next. Selanjutnya. Kita lanjut ke analisis break-even point. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, modal yang kami pakai itu sebesar 50.000 dengan komisi yang kami berikan itu sebesar 3.500 dan uang yang kami dapatnya ada di 1.400. Jadi terdapat marginnya itu sebesar 2.100. Jadi kami simpulkan bahwa kami bisa dapat keuntungan jika bisa balik modal jika transaksi terjadi sekitar 23,81 atau kalau kami bulatkan di sekitar 24 transaksi. Tapi pada simulasi kami atau yang sudah terjadi, kami sudah berhasil mendapatkan transaksi sebesar 48 transaksi. Jadi bisa dibilang kami dapat keuntungan sebesar 50.800. Next. Nah, ini merupakan dokumentasi yang sudah terjadi saat proses kami dalam sebulan, di mana di sini ada mahasiswa dari farmasi, kemudian ada dari SI juga, dan juga ada dari orang-orang Unmul Store. Nah, untuk prototip aplikasinya bisa dicek dari link sudah kami sediakan, media sosialnya juga sudah ada, dan juga dokumentasi kami. Di situ ada foto, video, dan juga iklan-iklan kami. Next. Oke, dari proses yang sudah kami lakukan selama beberapa bulan sebelumnya, yaitu hal yang berjalan baik, yaitu dimana konsep trade sharing ini dapat respon positif lah dari para pengguna yang ada. Kemudian fitur keamanannya juga kami sudah menjadikan poin utama, di mana mereka harus verifikasi identitas dulu, harus mahasiswa. Kemudian kami sudah berusaha mengamankan chat dari yang terjadi di aplikasinya. Kemudian strategi promosi kami sudah menggunakan sosial media, yang dimana bisa dibilang itu sudah paling efektif. Kemudian kerjasama tim dari perusahaan kami atau tim kami ini sudah sangat baiklah dalam proses pengembangan. Kemudian tantangan atau hal yang perlu kami pelajari, yang dimana kami itu perlu meningkatkan kepercayaan kepada para mahasiswa agar mau lebih sering menggunakan aplikasi kabar ini. Terus kami juga perlu mengembangkan sistem agar bisa dibilang lebih aman lagi daripada yang sebelumnya. Kalau dirasa dari mereka kurang aman, kemudian lebih stabil juga. Kemudian kedepannya kami akan fokus pada peningkatan dan perluasan jangkauan pasar. Dan terakhir, pembelajaran utamanya yang kami dapatkan yaitu lebih meningkatkan riset dari kebutuhan pengguna, apakah perlu fitur tambahan lagi, kemudian apalagi yang perlu kami tambahkan di aplikasi kami. Okay, next.
Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih perhatiannya Ibu. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.